Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Tri Mahardika Channel untuk belajar matematika. Dan pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan soal KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2021 untuk tingkat provinsi. Oke, mungkin video ini menjadi video yang terakhir di bagian part 5 ini, karena kemarin saya sudah membahas di 4 video sebelumnya. Bagi yang belum menyaksikan, silahkan bisa disaksikan. Link videonya sudah saya siapkan di deskripsi dari video ini. Oke, langsung saja kita buka soalnya. Surah Ali Imran dibagi menjadi 4 bagian sesuai urutan ayat. Banyak ayat pada bagian pertama ditambah 4 sama dengan banyak ayat pada bagian kedua dikurangi 4 sama dengan banyak ayat pada bagian ketiga dikali 4 sama dengan banyak ayat pada bagian keempat dibagi 4. Ayat 44 surah Ali Imran terletak pada bagian titik-titik, yaitu apakah A pertama, B kedua, C ketiga, ataukah D keempat. Oke, bagi yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan materi yang lain di video-video saya berikutnya. Oke, langsung kita selesaikan ya. Jadi intinya surah Ali Imran ini dibagi-bagi menjadi 4 bagian. Katakanlah pembagian itu kita mulai dengan bagian pertamanya A, bagian keduanya B, bagian ketiga C, dan bagian yang terakhir itu adalah D. Tentu pembagian ayatnya itu tiap bagian berbeda-beda jumlahnya ya, dengan ketentuan seperti yang ada pada soal. Nah, di situ dikatakan bahwa jika bagian pertama ditambah 4 itu sama dengan bagian kedua dikurangi 4. Berarti A ditambah 4 itu sama dengan B dikurangi 4. Kemudian A ditambah 4 ini juga sama dengan bagian ketiga dikali 4, sehingga A ditambah 4 itu sama dengan 4C ya, karena bagian ketiga dikali 4 berarti menjadi 4C, karena bagian ketiga tadi kita misalkan sebagai C. Kemudian sama juga dengan bagian keempat dibagi 4, sehingga A ditambah 4 itu juga sama dengan D dibagi 4. Nah, ini adalah ketentuan-ketentuan yang sudah ada di dalam soal. A ditambah 4 itu sama dengan B dikurangi 4. Berarti kalau kedua ruas ini kemudian kita tambah dengan 4, berarti menjadi A ditambah 4 tambah 4. Yang ini kalau ditambah 4 kan menjadi B saja ya, sama dengan B. Sehingga B-nya itu sama dengan A ditambah 8. Nah, jadi B itu bagian kedua itu kalau ditulis dalam A itu menjadi A plus 8. Kemudian C ini juga akan kita tulis dalam A, maksudnya kalau A ditambah 4 itu sama dengan 4C, berarti C-nya berapa? Ya tentu saja A ditambah 4 ini dibagi dengan 4. Kemudian karena A ditambah 4 itu sama dengan D dibagi 4, artinya D sama dengan berapa? Ya D sama dengan 4 dikali A plus 4. Atau kalau kita buka kurungnya itu menjadi 4A ditambah 16. Nah itu adalah penulisan masing-masing antara B, C, D dalam A gitu ya. Nah, kita tahu bahwa surah Ali Imran itu terdiri atas 200 ayat, sehingga bagian A ditambah B ditambah C ditambah D itu menghasilkan 200. Kita tulis A tambah B tambah C tambah D itu sama dengan 200 ayat. Nah, padahal B tadi bisa diganti dengan A plus 8, C-nya bisa diganti dengan ini, dan D-nya bisa diganti dengan itu. Sehingga kita tulis A ditambah B-nya diganti A plus 8, C-nya diganti dengan A plus 4 per 4, kemudian D-nya kita ubah menjadi 4A plus 16. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 200 ayat. Nah, di sini ada pecahan ya, ada per 4 di sini ya, sehingga agar per 4-nya ini hilang, maka perlu kita kalikan 4, sehingga ruas kiri dan kanan ini kita kalikan 4 semuanya ya. A dikali 4 menjadi 4A, yang ini dikali 4 menjadi 4A plus 32, yang ini jika dikali 4 itu menjadi A plus 4 saja ya, karena 4-nya ini hilang. Kemudian 4A ditambah 16 itu berubah menjadi 16A plus 64, yaitu sama dengan 200-nya juga dikali 4 ya, yaitu sama dengan 800. Kemudian yang sejenis-sejenis ini kita bisa jumlahkan ya. Di sini ada 4A ditambah 4A berarti 8A ya. 8A ditambah 1A berarti 9, 9 ditambah 16A berarti 25A. Kemudian yang angka kita jumlahkan 32 ditambah 4 itu 36, 36 ditambah 64 itu adalah 100. Yang ini tetap ya 800. Kalau 25A ditambah 100 hasilnya 800, berarti 25A itu sama dengan 800 dikurangi 100 ya, yaitu sama dengan 700. Kalau 25A sama dengan 700, berarti A-nya berapa? Ya, 700 dibagi 25, yaitu sama dengan 28. Jadi, A atau bagian pertama dari pembagian ayat-ayat itu, yaitu sama dengan 28 ayat. Kemudian, dengan demikian kita bisa menentukan untuk B, C, dan D-nya ya. Di situ
Dikatakan bahwa B sama dengan A ditambah 8, sedangkan A-nya 28. Berarti B-nya menjadi berapa? 28 tambah 8 sama dengan 36. Jadi bagian kedua isinya 36 ayat. Kemudian bagian ketiga, karena A-nya 28, A-nya ini kita ganti dengan 28 ya. 28 ditambah 4 dibagi 4, atau 32 dibagi 4 sama dengan 8. Sehingga bagian ketiga isinya ada 8 ayat. Kemudian untuk yang bagian keempat, A-nya ini kita ganti dengan 28, menjadi 4 kali 28 ditambah 16, atau 112 ditambah 16, yaitu sama dengan 128 ayat. Jadi sudah jelas ya pembagiannya masing-masing. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Ini kalau dijumlahkan semua tentu hasilnya pasti 200 gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah ayat 44 surah Ali Imran itu terletak pada bagian keberapa ya? Sudah jelas sebenarnya ya, tapi perlu kita rinci ya. Sehingga bagian pertama itu mulai dari ayat 1 sampai ayat 28 ya, karena isinya 28 ayat. Bagian kedua isinya 36 ayat, berarti mulai dari ayat ke-29 sampai ayat ke-64. Bagian ketiga isinya cuma 8 ayat, berarti isinya mulai dari ayat 65 sampai ayat 72, karena 8 ayat saja ya. Kemudian bagian terakhir tentu mulai dari ayat 73 sampai ayat terakhir atau ayat ke-200. Nah, pertanyaannya, ayat ke-44 itu letaknya di mana? Ya di sini ya, tentu saja di sini. Jadi jawabannya adalah yang B, bagian kedua. Oke, kita lanjutkan ke soal yang lainnya. I am a surah in juz 30. If my serial number is added to the number of my verses, then another number is obtained. This other number is the serial number of a surah with 5 verses. If my serial number is subtracted by the number of my verses, I also produce the number which a serial number of a surah with 5 verses. Then I am surah Al-Adiyat, Al-Humazah, Al-Kautsar, or An-Nasr. Oke, di sini kita selesaikan, tapi kita harus tahu dulu maksudnya. Mohon maaf jika ada salah baca dalam saya mengucapkan lafal bahasa Inggris tadi, tapi intinya begini, bahwa aku adalah surah di dalam juz 30 atau juz amma ya. Jika nomor urutku ditambah dengan banyaknya ayatku, kemudian diperoleh nomor lain. Nomor lain itu adalah nomor urut surah yang banyak ayatnya 5. Jika nomor urutku dikurangi dengan banyak ayatku, itu juga akan menghasilkan nomor urut surah yang banyak ayatnya 5. Berarti aku ini adalah surah apa? Apakah Al-Adiyat, atau Al-Humazah, atau Al-Kautsar, ataukah An-Nasr? Jadi begini ya, jadi surah dalam juz amma yang jika nomor urutnya ditambah dengan banyaknya ayatnya itu sendiri, akan menghasilkan nomor urut surah yang banyak ayatnya 5. Demikian juga kalau dikurangi dengan banyak ayatnya sendiri, itu juga akan menghasilkan nomor urut surah yang banyak ayatnya 5. Nah, berarti kita perlu tahu, di dalam juz amma itu atau juz 30, yang terdiri dari 5 ayat itu ada surah apa aja ya. Kita perlu tahu ya, jadi ada 4 surah dalam juz amma yang banyaknya ayat ada 5, yaitu surah Al-Qadar, Al-Fil, kemudian Al-Lahab, dan yang terakhir Al-Falaq ya. Hanya ada 4 surah itu di dalam juz amma yang terdiri dari 5 ayat. Kemudian kita akan mencari surah di antara tengah-tengahnya, apakah di antara Al-Qadar dan Al-Fil, apakah di antara Al-Fil dan Al-Lahab, ataukah di antara Al-Lahab dan Al-Falaq, surah yang dimaksud itu. Nah, kita perlu tahu dulu nomor urut dari masing-masing ya. Al-Qadar itu adalah urutan 97, Al-Fil itu 105, Al-Lahab itu 111, dan Al-Falaq itu urutan ke 113. Nah, kita akan cari tahu di antara Al-Qadar dan Al-Fil itu ada surah apa yang tepat di tengah-tengahnya. Kenapa kita cari yang di tengah-tengahnya? Agar nanti kalau ditambah dengan banyaknya ayat atau dikurangi dengan banyaknya ayat, dia akan ketemu surah yang banyak ayatnya 5. Begini, mulai dari 97 sampai 105 itu kan selisih 8 surah ya, 8 surah. Berarti kalau kita bagi 2 menjadi 4 surah. Ini kalau ditambah 4 kan 101 ya. Kemudian 101 ditambah 4 itu kan 105. Nah, sehingga selisihnya sama. Ke kiri itu 4, ke kanan itu juga 4 selisihnya. Sehingga surah yang urutan ke 101 itu tepat di tengah-tengahnya Al-Qadar dan Al-Fil gitu ya. Kemudian antara 105 dan 111 itu kan selisihnya 6 surah ya. 6 surah itu kalau dibagi 2 kan 3. Ini kalau ditambah 3 kan 108, 108 tambah 3 juga 111. Sehingga selisihnya sama ke kiri dan ke kanan, ini 3 dan 3 begitu ya.
Kemudian Al-Lahab sampai Al-Falaq itu cuma selisih 2 surah sehingga pas tengah-tengahnya pasti urutan ke 112 ya, sehingga ke sana 1 dan ke sana juga 1. Oke ya. Nah, kemudian di antara surah ke-101, 108, 112 itu mana yang memungkinkan? Jumlah ayatnya harus sama dengan selisih ke kanan dan ke kirinya ini. Kita lihat bahwa yang ke-101 itu adalah surat Al-Qari'ah ya. Kemudian urutan ke-108 itu adalah Al-Kautsar. Kemudian urutan ke-112 itu adalah Al-Ikhlas ya. Sebenarnya dari sini sudah ketahuan ya. Yang ada dalam pilihan ganda hanya Al-Kautsar kan. Akan tetapi karena ini adalah channel pembelajaran, perlu kita jelaskan ya, sehingga nanti kalau ada soal seperti ini lagi suatu saat, kalian sudah tidak ada kebingungan lagi. Maksudnya begini, Al-Qari'ah itu kan terdiri dari 11 ayat. Sehingga kalau urutan Al-Qari'ah itu 101 ditambah dengan banyaknya ayat, otomatis kan menjadi 112. Dan ternyata surah dengan urutan ke-112 itu bukan surah yang memiliki 5 ayat yang dimaksud. Bukan itu ya. Kemudian jika 101 dikurangi 11, itu juga menghasilkan 90. Sedangkan urutan ke-90 itu juga bukan surah yang memiliki 5 ayat. Tapi kalau kita lihat untuk yang Al-Kautsar, Al-Kautsar ini terdiri dari 3 ayat. Sehingga urutan 108 jika ditambah 3 itu menjadi 111, yang mana 111 itu adalah benar bahwa Al-Lahab adalah memiliki 5 ayat. Dan apabila 108 ini dikurangi 3 itu juga menghasilkan 105. Jadi benar bahwa urutan ke 105 itu adalah Al-Fil, yang mana Al-Fil juga memiliki 5 ayat. Nah, tentu tidak berlaku untuk yang Al-Ikhlas ini ya, karena Al-Ikhlas mempunyai 4 ayat, sedangkan 112 jika ditambah 4 itu hasilnya 116. 112 jika dikurangi 4 itu hasilnya 108, sehingga ini tidak memenuhi. Jadi sudah jelas ya, jawabannya di sini yang benar adalah yang C, Al-Kautsar. Oke, kita ke soal yang terakhir di video ini. Hanif menyusun bilangan asli dalam baris dan kolom mengikuti pola berikut. Bisa kalian lihat ini ya, polanya seperti ini. Kemudian pertanyaannya, misalkan bilangan 2021 terletak pada baris X dan kolom Y. Nilai X ditambah Y adalah titik-titik. Oke, kita selesaikan ya. Jadi di sini perlu kalian perhatikan pola penulisannya ini ya, mulai dari 1 kemudian 2-nya di sini, sehingga kalau kita buat semacam urutan garis seperti ini ya, 1 kemudian 2 ke sana, turun, 3 di sini, kemudian 4 sana, dilanjut 5, 6, 7, 8, kemudian 9, sehingga polanya berputar seperti ini. Ya, sampai ke tengah. Nah, jadi kita sudah tahu ya bahwa polanya, pola penulisannya itu mulai dari pinggir kiri atas, dilanjut kanan atas, lanjutkan lagi kanan bawah, kemudian kiri bawah, dan seperti itu polanya terus. Mulai kelompok kedua juga seperti itu, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yang ini juga mulai 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan seperti itu terus. Ternyata bisa kita amati bahwa ini bisa dianggap per kelompok ya. Satu kelompok itu isinya 9 bilangan ya. Sehingga kita buat ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3, dan seterusnya. Setiap kelompok itu isinya 9 bilangan, dan seterusnya mengikuti pola tersebut. Nah, pertanyaannya, bilangan 2021 nanti ada di mana gitu ya. Nah, itu kalau kita urutkan, kalau kita hitung manual, tentu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, di sini kita perlu tahu dulu, karena satu kelompok itu terdiri dari 9 bilangan, maka 2021 ini masuk pada kelompok berapa gitu kan? Caranya mudah, yaitu 2021 ini kita bagi dengan 9 ya, karena per kelompok kan isinya 9. Ternyata hasilnya adalah 224 dan sisa 5 ya. Kenapa sisa 5? Ya karena kalau 224 dikali 9 itu hasilnya 2016. Sedangkan ini 2021, berarti kan menyisakan 5. Sehingga sampai pada kelompok yang ke-224 itu bilangan terbesarnya adalah 2016. Sehingga 2017 termasuk 2021 itu masuk pada kelompok berikutnya. Jadi bukan kelompok 224 ya, tapi pada kelompok 225. Sekali lagi, karena di kelompok yang ke-224 itu isinya paling besar sampai angka 2016. Sehingga 2017, 2018, dan seterusnya itu masuk pada kelompok 225, termasuk angka 2021 ini. Jadi kalau misalkan kita buat satu kotak lagi di sini, ini adalah kelompok yang ke-225. Nah, tentu pola penulisannya sama, dimulai dari angka berapa di sini? Karena tadi
terakhir adalah angka 2016, angka terbesar pada kelompok 224, sehingga pada kelompok 225 ini dimulai dari 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Nah, di sini 2021 ya. Kita lanjutkan dulu 2022, 2023, 2024 dan 2025. Ini masuk pada kelompok yang ke-225. Ternyata 2021 ini letaknya pada kolom 2. Ingat, yang kita ketemukan baru kolomnya ya. Nah, berarti 2021 ini masuk pada baris keberapa? Perlu kita lihat polanya. Ternyata kelompok 1 dimulai dari baris 1. Kita tulis U1 itu mulainya dari baris ke-1. Kelompok 2 itu dimulai dari baris keempat. U2 itu dimulai dari baris keempat ya. Kelompok 3 dimulai dari baris ke-7. Tentu kelompok 4 baris ke-10 ya di sini. Berikutnya kan kalau dilanjut itu kan kelompok 4 itu masuk baris ke-10 dan seterusnya. Yang ditanyakan berarti untuk kelompok ke-225 itu nanti dimulai pada baris keberapa? Ya, kita lihat polanya. Dari 1 sampai 4 itu bertambah 3, bertambah 3, bertambah 3, bertambah 3 dan seterusnya. Tentu UN itu suku ke N itu bisa kita cari dengan cara 3N gitu ya. 3N karena selisihnya 3, 3, 3 dan seterusnya itu 3N. Kemudian 3N diapakan sehingga menghasilkan 1. Kita masukkan kepada suku ke-1. U1 sama dengan 3 kali 1 diapakan biar menghasilkan 1? Ya, berarti dikurangi 2 ya. Ya kan? 3 kali 1 kan 3. 3 kurangi 2 kan 1 gitu. Coba kita masukkan ke U2. N-nya diganti dengan 2. 3 kali 2 itu 6. 6 kurangi 2 kan 4. Benar ya? Sekali lagi kita cek untuk suku ketiga. U3. 3 kali 3 itu kan 9 ya. 9 kurangi 2 kan 7. Benar ya? Sehingga rumus ini sudah benar bahwa UN sama dengan 3N kurangi 2. Sehingga untuk U225 ya N-nya tinggal diganti dengan 225. 3 kali 225 dikurangi 2. Sama dengan 675 dikurangi 2. Itu sama dengan 673. Jadi untuk kelompok ke-225 dimulai pada baris ke-673. Kita tulis di sini ya. Ini baris 673, baris 674, baris 675. Nah, yang ditanyakan X ditambah Y, yang mana X itu adalah menunjukkan baris, Y itu menunjukkan kolom. Di sini 2021 terletak pada baris 673 dan kolom 2. Berarti X-nya 673, Y-nya 2. Sehingga X tambah Y sama dengan 673 ditambah 2, yaitu jawabannya 675. Jadi jawabannya ini jelas ya, 675. Oke ya, demikian. Semoga 3 soal ini bermanfaat bagi kalian semua yang akan maju tingkat provinsi KSM tahun ini maupun tahun-tahun yang akan datang. Dan mungkin untuk video pembahasan KSM 2021 ini adalah video yang terakhir. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan di pembahasan soal-soal yang lainnya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.